Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Nuralianti Hasimalahda dari Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial dan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Heri Tahir SHMH selaku pembimbing 1, dan kemudian kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Akbar MH. Adapun presentasi akan saya bawakan berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran PPKN untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik kelas 11 SMK Negeri Labuan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah A. Bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning dalam mata pelajaran PPKN untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi di SMK Negeri Labuan. B. Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam menanamkan nilai anti korupsi pada peserta didik kelas 11 SMK Negeri Labuan. Kemudian C. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik kelas 11 di SMK Negeri Labuan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran PPKN untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik kelas 11 di SMK Negeri Labuan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik kelas 11 di SMK Negeri Labuan. Di bab 2 saya membahas tentang tinjauan pustaka, yaitu tentang pembelajaran PPKN. 1. Hakikat mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di mana kita tahu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Melalui mata pelajaran ini, peserta didik disiapkan untuk bisa berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab, sehingga di dalamnya dibahas secara utuh materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya tentang model pembelajaran problem based learning. Hakikat model pembelajaran problem based learning yaitu model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual seperti yang disampaikan oleh Tan Ong Seng tahun 2000. Tujuan model pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, dan keterampilan seperti yang disampaikan oleh Norman and Smith. Adapun tahapan dalam model pembelajaran problem based learning ini bisa dilihat. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Serta yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model ini cocok untuk membantu siswa menjadi pembelajar aktif karena menempatkan mereka dalam masalah yang terdapat dalam dunia nyata dan membuat siswa lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran, seperti yang disampaikan Humelo dan Spilver 2004. PBL juga dapat digunakan untuk mengembangkan kecakapan hidup, seperti yang dikemukakan Donald dalam Amir 2009 halaman 3. Adapun nilai anti korupsi, pendidikan yang anti korupsi bagi peserta didik ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, dan nilai keberanian serta keadilan. Teori belajar yang saya gunakan adalah teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang dicetuskan oleh Jake dan Berleder tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian yang kedua, teori belajar humanistik. Menurut teori belajar ini, tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil
jika peserta didik memahami lingkungan dan dirinya, seperti yang disampaikan oleh Iswadi tahun 2008. Di bab 3 tentang metode penelitian, jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di SMK Negeri Labuang yang beralamat di Poros Majene, di Salaliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Fokus penelitian adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran PPKN untuk menumbuhkan nilai anti korupsi pada peserta didik kelas 11 SMK Negeri Labuang. Deskripsi fokus itu tentang pembelajaran PPKN yang penulis maksud adalah kegiatan pembelajaran PPKN di kelas 11 SMK Negeri Labuang, Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua adalah nilai-nilai anti korupsi, adalah nilai yang ditanamkan kepada peserta didik untuk menumbuhkan sikap anti korupsi. Kemudian yang ketiga, model problem based learning adalah model pembelajaran yang berorientasi pada masalah kontekstual, dilakukan oleh peserta didik baik secara individu ataupun berkelompok. Untuk selanjutnya, mereka dapat mengembangkan, menyajikan dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah yang ada. Selanjutnya, peserta didik adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di Satuan Pendidikan SMK Negeri Labuan tahun pelajaran 2021, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Jenis dan sumber data yaitu data primer, data sekunder, kemudian sumber data yaitu informan dan beberapa buku. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti, lembar observasi, dan telaah dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data, saya menggunakan reduksi data, kemudian penyajian data dan menarik kesimpulan. Tentang pemeriksaan keabsahan data, saya lakukan dengan perpanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan, selanjutnya triangulasi, dan yang saya gunakan adalah triangulasi sumber. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dari informasi yang diberikan oleh informan dapat diinterpretasikan bahwa guru PPKN yang mengajar PPKN di SMK Negeri Labuang telah menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk membiasakan peserta didik berpikir kritis dalam memecahkan masalah guna mengambil keputusan yang tepat dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa faktor-faktor yang berperan dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik di kelas 11 SMK Negeri Labuang dibedakan atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain komitmen yang kuat dari pihak sekolah, dan faktor yang kedua adalah pembiasaan yang dilakukan dan diterapkan dalam lingkungan sekolah serta keteladanan. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran tentang perilaku anti korupsi dan kurangnya buku-buku penunjang yang berkaitan dengan korupsi. Upaya mengatasi faktor penghambat dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, pendidikan anti korupsi di SMK Negeri Labuang diupayakan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Di bagian pembahasan, pertama, penerapan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran PPKN untuk menumbuhkan nilai anti korupsi. Ini merujuk pada data hasil wawancara, maka dapat dikatakan bahwa guru mata pelajaran PPKN kelas 11 SMK Negeri Labuang sudah mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi dengan baik. Guru telah memahami secara utuh tentang model pembelajaran problem based learning dari konsep dasarnya, tugas guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung hingga evaluasi. Model pembelajaran ini didukung oleh teori behavioristik, di mana menurut teori ini, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor-faktor yang berperan dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik di kelas 11 SMK Negeri Labuang bisa dikategorikan sebagai faktor pendukung. Faktor pendukung yang terdiri dari satu, komitmen yang kuat dari pihak sekolah. Komitmen yang kuat dari pihak sekolah ini sangat besar peranannya, mengingat fungsi kepala sekolah sebagai leader, penentu kebijakan, dan pemimpin yang mencerminkan tanggung jawab, serta dapat mempengaruhi semua personel sekolah agar dapat bekerja sama dalam upaya menumbuhkan nilai anti korupsi. Yang kedua, upaya pembiasaan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Upaya pembiasaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Pembiasaan dilakukan dengan cara pencanangan kantin kejujuran, pembiasaan penerapan kedisiplinan pada aturan dan tata tertib sekolah,
dan pembiasaan pelaksanaan nilai anti korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, PMR, Sispala, PIK Remaja, ROHIS, dan kegiatan lainnya. Upaya mengatasi faktor penghambat dalam menanamkan nilai anti korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam menanamkan nilai anti korupsi ini dapat disusukan dengan jenis kendala yang ada. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran tentang perilaku anti korupsi. Ini bisa diatasi yaitu dengan cara terus menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, baik dengan cara model pengintegrasian dalam mata pelajaran atau dengan cara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang mengenai kurangnya buku-buku penunjang yang berkaitan dengan korupsi atau tentang pendidikan anti korupsi, bisa diatasi dengan cara terus menambah pengetahuan yang dapat membentuk peserta didik, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang korupsi yang kelak bisa membentuk perilaku anti korupsi. Untuk mengatasi hal ini, dalam pembelajaran peserta didik mencari materi tambahan dari internet atau juga mendapat materi tambahan dari guru. Bab 5 untuk kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Guru mata pelajaran PPKN kelas 11 SMK Negeri Labuang telah mengimplementasikan model pembelajaran PBL untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi dengan baik, seperti guru membentuk kelompok, dibagikan topik yang akan dibahas terkait masalah korupsi, sebab dan cara penanggulangannya, dan memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk bersikap dan berperilaku anti korupsi. Yang kedua, faktor yang berperan dalam upaya menumbuhkan nilai anti korupsi terdiri dari faktor pendukung, yaitu 1. Komitmen yang kuat dari pihak sekolah. 2. Upaya pembiasaan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian faktor penghambat, yaitu 1. Kurangnya kesadaran tentang perilaku anti korupsi. Yang kedua, kurangnya buku-buku penunjang yang berkaitan dengan korupsi atau tentang pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, tingkat pemahaman dan perilaku anti korupsi peserta didik yang masih rendah. Saran, berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran. Yang pertama yaitu perlu dilakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru terkait pemahaman dan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, memperhatikan faktor pendukung dalam menumbuhkan nilai anti korupsi di kalangan peserta didik. Kiranya dapat terus memperkuat komitmen dan upaya pembiasaan serta keteladanan yang telah diterapkan di SMK Negeri Labuang, serta melakukan upaya yang dianggap perlu dalam mengatasi faktor penghambat yang ada. Yang ketiga, disarankan agar guru meningkatkan kualitas pembelajaran agar dapat meningkatkan sikap dan perilaku anti korupsi di kalangan peserta didik. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.